Pembangunan terus dilakukan oleh Pemda DKI Jakarta dan kali ini lapangan banteng menjadi tempat berikutnya yang akan direvitalisasi oleh Pemda DKI Jakarta. Akan ada beberapa perubahan di sini seperti misalnya pembetulan pagar, kemudian juga perbaikan di lapangan olahraga di mana nantinya untuk lapangan sepak bola akan digantikan dengan rumput sintesis. Rumput sintesis ini diharapkan akan lebih tahan pada berbagai iklim dan cuaca sehingga lapangan dapat digunakan pada waktu kapanpun untuk masyarakat. Kemudian di area monumen pembebasan Irian Barat akan dibangun juga amphitheater, yang mana amphitheater ini akan menjadi tempat bagi masyarakat untuk berekspresi, misalnya melakukan pertunjukan seni ataupun juga pertunjukan teater dan berbagai macam acara-acara lainnya. Sehingga diharapkan untuk anak-anak muda dapat bisa berekspresi lebih positif di lapangan banteng ini. Kemudian untuk pembiayaan sendiri menggunakan dua skema, yaitu skema CSR dan juga skema KLB. Jika CSR sudah cukup akrab di telinga masyarakat, maka skema KLB ini mungkin menjadi sesuatu yang baru. KLB sendiri merupakan kependekan dari koefisien lantai bangunan. Itu artinya bagi setiap perusahaan yang ingin menambah lantai gedung mereka di Jakarta, mereka diwajibkan untuk membayar pajak tambahan sesuai dengan kesepakatan bersama Pemda DKI Jakarta. Dan pembayaran ini tidak harus dilakukan dengan menggunakan uang, namun juga dilakukan dengan membangun fasilitas. Salah satunya adalah dengan membangun lapangan banteng. Hingga saat ini sudah ada 2 perusahaan yang berkomitmen dan menunjukkan signal positif untuk membantu pembangunan lapangan banteng. 2 perusahaan ini nantinya akan memberikan sumbangan dana mencapai 12 miliar. Diharapkan nantinya akan ada perusahaan-perusahaan lain juga yang akan bergabung dan membuat lapangan banteng menjadi lebih indah, lebih asri, dan lebih nyaman bagi masyarakat. Lapangan Banteng merupakan lapangan bersejarah yang sangat penting bagi Jakarta dan Indonesia, yang merupakan lapangan terpenting kedua setelah Monumen Nasional. Lapangan ini dikelola oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai taman umum sejak tahun 1981. Meski demikian, keberadaan lapangan ini bagaikan sosok dalam Monumen Pembebasan Irian Barat yang terletak di dalamnya, patung yang kesepian di tengah keramaian. Sejarah awalnya, Monumen Pembebasan Irian Barat di Lapangan Banteng yang dibangun oleh Presiden Soekarno menggambarkan seseorang yang berhasil memutus rantai. Dengan konteks perjuangan membebaskan wilayah Irian Barat yang saat ini dikenal sebagai Papua, monumen tersebut bermakna kebebasan dari belenggu penjajah. Monumen ini terletak secara strategis di pintu gerbang, namun secara keseluruhan, keberadaan Lapangan Banteng sering luput dari perhatian. Oleh karena itu, tugas Pemprov DKI Jakarta untuk mengembalikan makna dan fungsi kawasan yang termasuk ke dalam cagar budaya ini. Terkait rencana tersebut, dibuat master plan revitalisasi ruang terbuka hijau Lapangan Banteng yang telah melewati proses panjang dalam berbagai sidang yang diketuai oleh tim sidang pemugaran TSP Pemprov DKI Jakarta. Dalam master plan tersebut, akan diperkuat kedua sumbu timur barat dan utara selatan sesuai dengan konsep yang diusung oleh arsitek pertama Lapangan Banteng, yaitu Frederick Silaban, ditambah dengan keberadaan 8 titik bukaan. Selanjutnya, revitalisasi ini akan dibagi menjadi 3 zona, yaitu zona 1 merupakan zona utama dari Lapangan Banteng, yaitu zona Monumen Pembebasan Irian Barat. Dengan mengembalikan dan memperkuat monumen ini sesuai dengan konteks sejarahnya, sangat relevan dengan masa kini dalam merebut hati masyarakat Papua. Zona utama ini akan diperkuat dengan bangunan berbentuk setengah lingkaran yang difungsikan sebagai amphitheater, dilengkapi dengan kolam dan pelataran yang difungsikan untuk berbagai kegiatan kesenian dan kebudayaan, seperti konser musik, fashion show, dan lain sebagainya. Selain itu, juga akan dibangun bangunan bendera, yang merupakan bangunan penunjang linier yang mempertegas keberadaan monumen, di mana selain dipakai untuk meletakkan bendera pada acara kenegaraan, juga akan difungsikan sebagai area servis antara lain toilet, musola, ruang pengelola, food court, dan lain sebagainya. Zona 2 merupakan zona olahraga yang akan terbuka selama 24 jam bagi seluruh warga Jakarta, di mana area ini mempertegas ruang terbuka hijau sebagai area resapan kota. Namun fungsi di dalamnya dapat digunakan masyarakat untuk berolahraga dan berekreasi
karena dilengkapi juga dengan children playground. Zona 3 merupakan zona taman, di mana fungsinya tetap mempertahankan pohon-pohon existing yang kembali mempertegas konsep ruang terbuka hijau dan dapat difungsikan untuk berbagai macam aktivitas publik. Pelaksanaan pekerjaan revitalisasi lapangan banteng ini diharapkan akan selesai sebelum Asian Games 2018